Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak ibu semuanya. Ibu harap kalian dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas materi tentang fluida. Lebih tepatnya kita akan membahas tentang hukum Archimedes. Bagaimana penjelasannya? Silahkan disaksikan video berikut ini. Baik anak-anak, ibu akan langsung ke penjelasan materi kita. Kita akan membahas tentang hukum Archimedes. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu sedikit tentang fluida. Fluida adalah zat alir, artinya zat yang dapat mengalir. Pada prinsipnya, fluida dikelompokkan menjadi dua, yaitu fluida statis, artinya adalah fluida yang dalam keadaan diam. Kemudian ada fluida dinamis, artinya fluida yang mengalir. Nah, pada fluida statis ada 5 hal yang akan dipelajari. Yang pertama, tekanan hidrostatis, kemudian hukum pokok hidrostatis, hukum Pascal, hukum Archimedes, dan hukum Stokes. Kemudian pada fluida dinamis juga ada 5 hal yang akan dipelajari. Ada debit, hukum kontinuitas, azas Bernoulli, teorema Torricelli, serta hukum Bernoulli. Nah, pada video kali ini kita khusus membahas tentang hukum Archimedes. Oke, untuk memulai tentang hukum Archimedes, kita lihat dulu ilustrasi gambar berikut. Nah, di gambar ada 3 buah gambar, yaitu gambar A, gambar B, dan gambar C. Pada gambar A, ini adalah sebuah benda atau beban yang kita timbang dengan neraca pegas. Maka akan kita dapat berat benda di udara, atau kita simbolkan dengan WU. Kemudian pada gambar B, benda tersebut kita celupkan ke dalam zat cair. Maka berat benda tadi akan berubah menjadi WF, yaitu berat benda di zat cair atau fluida. Nah, kemudian di gambar C, ini adalah zat cair yang tumpah akibat benda yang kita celupkan ke dalamnya. Kita sebut dengan berat air yang tumpah. Nah, berat air yang tumpah merupakan selisih antara berat benda di udara dengan berat benda di air. Artinya, zat cair akan mengalami pengurangan berat ketika dicelupkan ke dalam fluida, atau yang kita sebut dengan berat semu. Pada dasarnya benda tidak kehilangan beratnya, hanya saja benda akan mengalami gaya tekan ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Gaya tekan ini akan sebanding dengan massa jenis fluida dan volume benda yang tercelup ke dalam fluida. Hal inilah yang dikenal dengan hukum Archimedes. Nah, jadi dari ilustrasi tadi dapatlah disimpulkan sebuah hukum yang kita kenal dengan nama hukum Archimedes, di mana menyatakan bahwa benda yang tercelup ke dalam zat cair, baik seluruhnya atau sebagian, akan mengalami gaya tekan ke atas yang sama besar dengan zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Jadi, secara matematis bisa ditulis FA sama dengan MF dikali G. Karena M sama juga dengan Rho dikali V, maka persamaannya bisa berubah menjadi FA sama dengan Rho F kali G dikali dengan VF. Di mana FA adalah gaya apung atau gaya angkat ke atas dengan satuan Newton, Rho F adalah massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik, G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan VF adalah volume benda yang tercelup ke dalam fluida dengan satuan meter kubik. Jadi persamaan hukum Archimedes bisa juga kita tuliskan menjadi FA sama dengan WU dikurang WA, atau kita samakan tadi karena FA adalah Rho kali G kali V. Jadi bisa ditulis Rho F kali G kali VF sama dengan WU dikurang WA. Nah, untuk keterangannya silahkan dilihat sendiri. Karena hukum Archimedes inilah akhirnya kita tahu bahwa ketika benda dicelupkan ke dalam zat cair, benda akan mengalami 3 keadaan, yaitu terapung, melayang, dan tenggelam. Nah, kita bahas untuk benda yang terapung. Benda yang terapung ini adalah keadaan benda di mana sebagian benda ada di permukaan air, di mana gaya tekan ke atas harus sama dengan berat benda, atau bisa ditulis FA sama dengan W. Dan syaratnya massa jenis benda harus lebih kecil daripada massa jenis fluidanya, atau Rho B lebih kecil daripada Rho F. Nah, contohnya kita lihat bahwa terapung bisa terapung di atas air karena massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis air. Kemudian yang kedua, melayang. Melayang ini adalah keadaan benda di mana benda tersebut memiliki posisi bebas di dalam fluida, di mana gaya tekan ke atas harus sama dengan berat benda, FA sama dengan W, dan syaratnya massa jenis benda juga harus sama dengan massa jenis fluida, atau Rho B sama dengan Rho F. Contohnya adalah penyelam atau ikan-ikan yang dapat melayang di dalam air. Kemudian yang ketiga adalah tenggelam. Tenggelam merupakan keadaan benda di mana benda tersebut berada di dasar fluida,
Jadi gaya tekan ke atasnya lebih kecil daripada berat benda tersebut, atau bisa ditulis Fa lebih kecil daripada W. Dan syaratnya massa jenis benda harus lebih besar daripada massa jenis fluida. Rho B lebih besar daripada Rho F. Contohnya batu yang kita celupkan ke dalam air, maka dia akan tenggelam di dasar air. Penerapan dari hukum Archimedes ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kapal laut yang bisa melayang di atas permukaan air laut, kemudian kapal selam yang bisa melakukan ketiga-tiga keadaan benda. Kapal selam ini bisa melayang, bisa tenggelam, bahkan bisa terapung. Kemudian ada balon udara. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan salah satu contoh penerapan Archimedes tadi, yaitu kapal yang bisa terapung di permukaan air. Nah, kenapa kapal bisa terapung di permukaan air? Padahal kita tahu kapal ini memiliki beban yang sangat berat. Nah, hal ini dikarenakan kita harus ingat, syarat terapung adalah massa jenis benda harus lebih kecil daripada massa jenis zat cairnya. Jadi di kapal itu terdapat sebuah ruang atau yang disebut dengan lambung kapal. Jadi lambung kapal ini tempat daerah kosong yang hampa udara, hanya diisi oleh udara, sehingga kapal tetap bisa dalam keadaan seimbang. Ini yang menyebabkan kapal massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis air laut. Nah, hal ini juga lah yang menyebabkan kapal Titanic bisa tenggelam. Kenapa? Karena lambung kapal yang terisi penuh oleh air, sehingga massa jenis kapal tadi menjadi lebih besar daripada massa jenis fluida. Nah, untuk lebih memahami hukum Archimedes, mari kita bahas beberapa contoh soal berikut. Oke, untuk soal pertama, benda bermassa 3 kg memiliki volume 1,5 kali 10 pangkat 3 meter kubik. Jika benda dimasukkan ke dalam air dengan rho air itu adalah 1 gram per cm kubik dan G 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukan berat benda tersebut di dalam air. Nah, dari soal kita ketahui bahwa M 3 kg, PF 1,5 kali 10 pangkat 3 meter kubik, Rho A 1 gram per cm kubik, kita rubah ke kilogram meter kubik, dan dia adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah berat benda di dalam air atau WA. Nah, berikut penyelesaiannya. Untuk soal kedua, sebuah balok es mengapung di atas air. Rho S adalah 920 kg per meter kubik dan rho air 1000 kg per meter kubik. Berapa bagian es yang terletak di atas permukaan air? Jadi dari soal kita ketahui rho S-nya 920 kg per meter kubik, rho A 1000 kg per meter kubik, dan G 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah berapa bagian es yang terapung di air. Nah, berikut penyelesaiannya. Jadi bagian es yang tercelup 0,92 bagian dari volumenya. Otomatis bagian es yang terletak di atas permukaan air adalah sisanya, yaitu 0,08 bagian dari volumenya. Demikianlah tadi penjelasan Ibu tentang video pembelajaran kita kali ini. Jika masih ada yang kurang kalian mengerti atau kurang kalian pahami, mari kita diskusikan bersama. Hubungi Ibu di kontak berikut. Sampai jumpa di pertemuan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.